seiring dengan natural declining ya pada sumur-sumur tua ini kan artinya pasokan gas bumi kita semakin berkurang ya Pak ya. Kalau dari kacamata Anda Pak, sebetulnya hal-hal apa yang perlu diwaspadai seiring dengan menurunnya produksi gas bumi ini Pak? Ya, terima kasih. Memang produksi gas bumi ini mengalami penurunan ya, decline ya. Tetapi sebenarnya tidak sampai shortage karena kalau kita bicara mengenai masalah supply itu yang sekarang berjalan adalah existing supply. Padahal masih ada yang namanya contracted supply dan kemudian potential supply. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika pada saat sekarang ini potensi yang ada itu belum termanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur. Sebagai tadi yang disampaikan Pak Awi, bahwa sebagian besar industri itu ada di Jawa dan Sumatera. Boleh dibilang 70% ada di Jawa dan Sumatera. Gas yang ada itu tidak bisa masuk secara optimal ke Jawa dan Sumatera karena tidak ada infrastruktur untuk menerima gas itu, untuk regasifikasi. Karena moda gas itu dari sumur itu adalah LNG, liquid natural gas. Untuk diregasifikasi itu nggak ada infrastrukturnya. Kalau sehingga akhirnya apa? Akhirnya masih dilakukan ekspor juga. Karena sumur sendiri juga mempunyai target untuk memproduksi pada volume tertentu. Baik, tapi menurut kacamata Anda, tadi kan Anda menyampaikan bahwa infrastruktur ini belum terbangun dengan baik ya Pak ya. Kenapa Pak hal ini bisa terjadi? Jadi kan kalau kita bicara potensi gas bumi di Indonesia ini boleh dikatakan cukup baik ya. Hanya mungkin pengelolaannya kurang optimal ya Pak ya. Kenapa Pak infrastruktur ini sampai dengan saat ini belum menjadi perhatian? Saya sendiri juga nggak begitu memahami mengapa pemerintah tidak mengkonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur. Karena apa? Karena sekarang ini masih mengandalkan sumur-sumur yang dekat dengan Jawa dan Sumatera yang penyalurannya menggunakan pipa. Meski itu jaraknya seperti Jawa Timur itu jarak dari sumur ke stasiun gas yang di Jawa Timur itu sampai sekitar 300 km. Nah, tapi masih mengandalkan itu. Gitu. Jadi harusnya pemerintah itu ya melalui Pertamina atau melalui pihak swasta itu harusnya memberikan kesempatan untuk membangun infrastruktur. Kami sendiri ada anggota kami dari pihak swasta yang ingin mengembangkan LNG terminal juga perizinannya dipersulit juga. Saya nggak tahu kenapa. Lalu Pak Edi terkait dengan ya tadi kita sudah membahas natural declining dari sumur-sumur tua ya Pak ya, ada persoalan infrastruktur. Anda melihatnya langkah-langkah apa yang perlu diambil Pak? Artinya sebelum kondisi ini nanti kemudian semakin parah. Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa kalau kita bicara terkait dengan industri di Pulau Jawa ini kan paling banyak begitu ya Pak. Sementara mungkin kalau dilihat ada sumur-sumur baru atau mungkin sumur-sumur yang belum terolah yang letaknya ini jauh begitu dari Pulau Jawa. Okay. Ini kan artinya kita harus bisa mengoptimalkan Pak. Langkah-langkah apa nih yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah? Oke, sebelum itu sedikit saya mengkoreksi yang disampaikan Pak Awi tadi. Jadi kalau tadi merasa bahwa PGN itu tidak menjalankan Kepmen mengenai LGBT itu dengan baik. Saya ingin koreksi bahwa anggota kami ada dari sektor swasta itu selalu menjalankan sesuai dengan ketentuan. Karena pemerintah sendiri ketika menentukan bahwa alokasi untuk masing-masing industri itu sekian, itu sumbernya sudah ada, sudah jelas kok. Dan kami tinggal menjalankan aja, dapat sekian. Nah, itu yang tadi katakan tidak fairnya PGN adalah ketika kemudian dia mencekik di tengah itu untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Jadi itu saya koreksi dari swasta tidak berlaku seperti itu, Pak Abi. Nah, kemudian yang tadi pertanyaannya, apa yang harus segera dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana sekarang memaksimalkan potensi sumber-sumber gas yang belum sepenuhnya tereksplorasi dan tereksploitasi. Memang selalu yang menjadi masalah kemudian nanti yang beli siapa ketika itu harus dieksploitasi. Nah, kembali tadi itu, masalah infrastrukturnya itu adalah bagaimana pemerintah harus segera switch untuk
memfasilitasi terbangunnya infrastruktur khususnya terminal-terminal regasifikasi yang ada di Jawa dan Sumatera supaya ini bisa berproduksi karena produksinya belum maksimal. Belum lagi ada sumur-sumur baru yang belum tereksplorasi seperti Masela, seperti yang lain itu masih belum tereksplorasi. Sekarang lapangan Jangkrik aja yang masih dalam proses proyek itu juga nggak selesai-selesai. Jadi kembali sebenarnya masalah kemauan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur ini sehingga gas itu bisa termanfaatkan dengan baik. Kalau kekurangan sumbernya sih sebenarnya enggak. Kalau itu bisa diinikan, bisa dimaksimalkan, masih bisa memenuhi kebutuhan kita.